Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pengantar filsafat ilmu. Materinya nanti akan terbagi menjadi 3 bagian. Nah, menurut saya pribadi, materi ini sangat penting dan mendasar. Silakan teman-teman selamat menyimak. Oke, pembahasan materi tentang pengantar filsafat ilmu itu akan kita awali dari pembahasan arti dan uraian filsafat ya. Nah, filsafat itu dari bahasa Yunani ya, yang secara harfiah bermakna pencinta kebijaksanaan. Nah, kalau kita uraikan, filsafat adalah kajian umum dan mendasar tentang persoalan. Nah, persoalannya nanti bisa apa saja ya. Mulai dari eksistensi, kemudian tentunya tentang pengetahuan, nilai, akal, pikiran, hingga bahasa. Nah, filsafat juga diartikan sebagai ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya. Jadi benar-benar ditelaah, ditelisik, begitu mendalam. Itu filsafat. Filsafat juga diartikan sebagai ilmu yang berusaha mendekatkan kebenaran relatif sedekat-dekatnya terhadap kebenaran absolut dari Yang Maha Menciptakan atau kebenaran dari Tuhan. Nah, ini sangat-sangat menarik ya, bahwa selain mengupas secara mendalam, mendasar, juga mencari kebenaran sedekat mungkin terhadap kebenaran absolut. Sangat-sangat menarik ya. Nah, ketika berbicara mengenai filsafat, tentunya mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa ya. Ini sebagai kata-kata kuncinya ya. Nah, ini adalah gambar tentang filsafat ya. Nah, silakan artikan sendiri. Nanti kita akan kembali ke gambar ini lagi. Di dalam filsafat biasanya tidak umum dilakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan ya. Tetapi masalah itu biasanya diutarakan secara persis, dicari solusinya, ada argumentasi dan alasan-alasan yang tepat untuk solusi tersebut. Kita lihat seluruh fenomena kehidupan, pemikiran manusia secara kritis, itu ranahnya filsafat ya. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa segala unsur persoalan, kemudian persoalan umum dan mendasar, nah itu semuanya merupakan ranah filsafat ya. Di dunia ini tentunya banyak para ahli filsafat ya. Dan para ahli filsafat yang terkenal diantaranya Plato, Socrates, Pythagoras, Thales, kemudian ada juga Thomas Aquinas, John Dewey, dan lain-lain ya. Kalau kita merujuk ke tradisi filsafat di zaman Yunani kuno, nah, orang yang pertama memperkenalkan istilah filosofi itu adalah Pythagoras ya. Nah, kemudian berdasarkan referensi itu dicatat bahwa bapak filsafat ialah Thales ya. Nah, kita akan melihat beberapa pandangan filsafat menurut beberapa ahli yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, ini kita lihat pandangan menurut Plato. Nah, menurut dia, filsafat merupakan pencarian tentang seluruh kebenaran. Sangat universal jadinya ruang lingkupnya. Nah, dalam pencarian kebenaran tersebut, banyak juga hal-hal yang bersifat spekulatif menurut dia atau perekaan.
Makanya filsafat Plato kemudian dibilang sebagai filsafat spekulatif. Nah, catatan terpenting dari Plato, seluruh kebenaran harus diupayakan. Nah, untuk itu nuansa filsafatnya sangat jelas terlihat jadinya. Nah, kalau kita lihat filsafat menurut Thomas Aquinas, dia menyebutkan bahwa filsafat adalah pelayan dari teologi, ya, dari agama, yakni sebagai suatu sarana untuk menetapkan kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan yang dapat dicapai oleh akal manusia. Nah, ini mirip-mirip tadi dengan apa yang disampaikan Plato ya. Jadi sampai mencari kebenaran absolut, mencari kebenaran tentang Tuhan. Nah, itu pandangan filsafat menurut Thomas Aquinas. Nah, mungkin kalau John Dewey itu mengartikan filsafat lebih ringan kalau dibandingkan Plato dan Thomas Aquinas ya. Jadi kalau John Dewey menyatakan bahwa filsafat sebagai suatu sarana untuk melakukan penyesuaian antara hal-hal yang lama dengan hal-hal yang baru, nah terkait budaya ya. Nah, dalam pandangan John Dewey, jadi filsafat itu adalah pembaruan dari pengalaman gitu ya. Jadi pengalaman demi pengalaman, nah itu yang ditelaah, dikupas dan kemudian dikonklusikan. Nah, filsafat menurut Stoicisme dikatakan sebagai suatu pencarian terhadap asas-asas rasional ya, yang mempertalikan antara alam semesta dengan kehidupan manusia. Dan ada unsur logisnya gitu ya. Nah, jadi dapat dilihat ini lebih ringan ya uraian filsafat dibandingkan para ahli sebelumnya ya. Jadi harus rasional, harus logis. Nah, kadang-kadang kalau sudah mencari sesuatu kebenaran yang absolut, timbullah hal-hal yang seolah tidak rasional, tidak logis. Makanya tadi Plato dikatakan sebagai filsafat spekulatif ya. Nah, kembali ke gambar ini. Jadi jelas kita bisa lihat bahwa dalam filsafat kita dituntut berpikir lebih ya. Berpikir secara mendalam tentang segala hal. Tadi juga para ahli filsafat dunia sudah menyiratkan atau bahkan menyuratkan bagaimana pemikiran mendalam, pemikiran dasar, hingga mencari kebenaran absolut, itulah filsafat. Oke, teman-teman, ini adalah akhir pembahasan materi tentang pengantar filsafat ilmu bagian yang pertama. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman menyimak materi berikutnya.